Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Wiwintri Utami dari SDN 2 Doho dan teman saya Liawati dari SD Negeri 1 Jatipurno dan teman saya Sularni dari SDN Girimulyo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Lia? Waalaikumsalam Bu Wiwin. Alhamdulillah kabarnya baik Bu saya. Alhamdulillah ya Bu. Jadi sebelum kita melakukan coaching hari ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee itu akan saya amati dan saya nilai mengenai rubrik penilaiannya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dari pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya antara lain kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya Bu. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti ada 3 Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present. Yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot Bu. Baik, jadi Bu Lia ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching ya Bu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu Lia kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif Bu. Yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu Lia inginkan dalam proses coaching kita kali ini. Jadi saya ingin nanti coaching saya ini bisa menemukan solusi Bu, dari permasalahannya sendiri atau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oh gitu ya Bu, baik. Nah, kemudian observasi kita kali ini silakan Ibu Lia melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Lia. Assalamualaikum Bu Lia, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nani, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana Bu Nani kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Apakah Ibu hari ini punya waktu? Punya Bu, kebetulan ini lagi santai, masih jam istirahat. Kira-kira ada apa ya Bu? Begini Bu, saya ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya utarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia membantu saya? Tentu saja Bu, apakah yang dengan bincang-bincang dengan saya nanti ada hal yang ingin diharapkan Bu? Iya Bu, saya ingin permasalahan saya ini mendapatkan solusi. Oh jadi begitu ya Bu. Apa kira-kira yang ingin Bu Nani ceritakan kepada saya? Apa masalah yang sedang Ibu Nani hadapi? Iya Bu, permasalahan saya ini di kelas saya itu masih ada siswa yang belum lancar membaca. Oh seperti itu ya Bu. Kelas berapa Bu itu? Kelas 5 Bu. Oh kelas 5 ya. Jadi masalah Bu Nani ini muridnya kelas 5 tapi masih ada yang belum lancar membaca. Nah kira-kira Bu ini ada berapa anak Bu di kelas 5 yang belum lancar membaca? Ada 4 anak Bu yang belum lancar membaca. Gitu ya. Menurut Bu Nani kira-kira ini indikator penyebabnya apa ya Bu? Sepertinya ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan belum lancar membaca. Maksud Ibu faktor apa saja ini? Faktor yang pertama itu kan beberapa tahun yang lalu ya, 2 atau 3 tahun yang lalu kan terjadi wabah COVID-19 itu ya Bu. Sehingga pembelajaran kan dilaksanakan secara daring. Nah karena secara daring terus di rumah orang tua tidak begitu memperhatikan sehingga hasilnya sampai sekarang anak tersebut kurang lancar membaca. Oh jadi begitu ya. Jadi menurut Ibu ini 2 sampai 3 tahun yang lalu kan ada wabah COVID ya atau wabah corona dan pembelajaran dilakukan secara daring sehingga pada saat itu Ibu kurang begitu mengontrol putra-putranya atau murid-muridnya dan orang tuanya pun juga tidak begitu memperhatikan anaknya sendiri ya Bu ya. Jadi sampai sekarang ada anak yang masih kurang lancar membaca. Begitu ya Bu? Iya. Kira-kira faktor apa lagi Bu yang bisa menyebabkan anak ini belum lancar membaca selain faktor wabah virus corona tadi? Faktor
suka bermain handphone daripada membaca gitu Bu. Oh, jadi begitu ya Bu, malas literasi karena cenderung banyak bermain handphone. Baik Bu, ini ya Bu ya, setelah Bu Nani tadi mengetahui beberapa penyebab dari masalah Bu Nani, ini kira-kira Bu Nani ini sudah punya langkah-langkah belum untuk mengatasi itu apa saja? Iya Bu, saya akan melakukan beberapa hal terkait dengan permasalahan saya. Hal yang saya lakukan adalah memberikan jam tambahan untuk berlatih membaca, dan saya akan membimbing anak tersebut dengan jam tambahan tadi, dan saya akan berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk memantau belajar di rumah dan untuk menginformasikan bahwa ada jam tambahan setelah pulang sekolah. Oh, jadi begitu ya. Nanti Bu Nani akan memberikan jam tambahan dan berkomunikasi dengan orang tua. Nah, kira-kira Bu, apa lagi nih yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi anak yang belum lancar membaca? Yang akan saya terapkan yaitu dengan tutor sebaya. Saya akan melakukan tutor sebaya agar anak tersebut tidak malu. Kalau biasanya kalau selalu dengan guru kan malu ya Bu ya. Nah, ini akan saya terapkan tutor sebaya dalam pembelajaran, dan semua bisa aktif Bu anak tersebut, ada kerjasama dengan antar teman seperti itu. Wah, ini bagus ya Bu, ini berarti ya akan menggunakan tutor sebaya dan menciptakan kolaborasi antar siswa agar anak yang belum lancar membaca tadi bisa terbantu oleh teman lainnya, dan begitu pula anak yang sudah lancar membaca bisa membantu teman yang belum lancar membaca tadi. Nah Bu, kira-kira masih ada hal lain nggak yang bisa Ibu lakukan supaya kegiatan tutor sebaya ini lebih efektif nih? Saya akan membuatkan tabel kegiatan Bu untuk kegiatan tutor sebaya ini. Asik Bu, itu tabel kegiatannya untuk kegiatan ini kira-kira bisa membantu ya Bu untuk kegiatannya. Jadi nanti bagus sekali nih jadi Bu Nani itu. Nah, kira-kira ini Bu Nani mau kapan nih mulainya? Saya akan melaksanakan mulai besok Bu, setelah selesai pembelajaran dan di sela-sela pembelajaran bersama teman-temannya. Gitu ya Bu ya. Jadi langsung besok nih. Kemudian ini Bu, setelah itu kira-kira komitmen apa terhadap rencana Ibu ini dalam penyelesaian masalah anak yang kurang lancar membaca ini? Tentu saja saya akan melakukan secara konsisten dan terus-menerus sampai memang terlihat ada perubahan Bu yang terjadi pada anak tersebut. Oh, jadi kira-kira ya nanti siapa Bu yang bisa bantu Ibu dalam menjaga konsistensi ini? Tentunya dalam hal ini yang pertama kepala sekolah, terus rekan sejawat, orang tua siswa, dan teman-teman satu kelasnya itu. Oh ya, jadi ada kolaborasi ya Bu dari dalam sekolah sendiri seperti dari warga sekolah, kepala sekolah lainnya. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya setelah ada kolaborasi? Oh iya Bu, saya akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan tersebut. Oke, bagus sekali nih rencana Ibu. Berarti ke depannya agar murid bisa lancar membaca, Ibu akan berkolaborasi dan membimbingnya sampai ada perubahan membaca. Begitu ya Bu ya. Bagaimana setelah kita berbincang-bincang ya Bu, ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Jadi apa yang Ibu dari dapatkan dari obrolan kita hari ini? Iya Bu, alhamdulillah perasaan saya lega sudah berbagi cerita dengan Ibu Lia dan mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan saya ini. Dan untuk anak yang belum lancar membaca tadi, saya akan memberikan jam tambahan kepada anak tersebut dan berkomunikasi dengan orang tua untuk membantu memantau belajar di rumah, dan juga akan berkolaborasi dengan meminta saran kepala sekolah dan juga teman sejawat serta menerapkan tutor sebaya tadi agar dapat membantu memperlancar membaca anak tersebut. Ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi menurut Ibu ini nanti kira-kira rencana Ibu ini berapa persen tingkat keberhasilan dan keefektivitasannya dari rencana ini? Menurut saya bisa 80 sampai 90%. Kenapa Bu Nani saya yakin itu dengan angka itu? Karena saya akan menerapkan berkolaborasi dengan berbagai pihak Ibu ya, dari teman sebaya, orang tua, kepala sekolah, serta teman sejawat untuk membantu saya. Ya, luar biasa Bu, saya harap mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan yang telah direncanakan dengan baik ya. Iya Bu, saya akan semangat dalam melaksanakan dan membimbing murid-murid saya. Baik Bu, semoga nanti rencananya bisa lancar ya Bu ya. Setelah seminggu nanti kita ngobrol lagi. Kira-kira ini kita bisa lihat bagaimana proses atau progres perkembangan atau kemajuan dari rencana yang akan Ibu laksanakan ini. Iya Bu, baik. Oh ya,
Saya rasa cukup untuk permasalahan saya ya Bu ya. Saya sudah mendapatkan solusi dan saya sudah merasa lega, dan terima kasih kepada kuliah telah berkenan meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Sama-sama Bu, santai aja. Jadi saya juga senang kalau ngobrol sama Bu Nano, kita bisa bermanfaat nih obrolannya ya. Baik Bu, saya permisi dulu. Terima kasih atas waktunya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Wiwin. Tadi kita kan sudah melakukan coaching ya Bu. Kemudian sebelum penutupan ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu pas pada observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Di coaching ini tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan coaching menggunakan alur cerita, menanyakan apa tujuan si coaching, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya sampai menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut dulu. Oke Bu ya. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coachingnya itu kan sudah berjalan lancar ya Bu dan baik. Nah, terus kemudian proses alurnya itu juga sudah sesuai dengan alur kita. Nah, kemudian pertanyaan yang yang Ibu Lia ungkapkan tadi sudah sehingga Ibu Nani tadi sudah menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir Bu, sebelum kita tutup kali hari ini adalah kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Lia kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu Lia lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi tentang proses yang kita lalui, sehingga nanti saya dapat melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi. Begitu ya Bu. Jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bisa mendapatkan manfaat bagi kita, dan kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wiwin. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama Bu Wiwin. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.